Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, di sini ada Dayu dengan Lani ya. Dayu dan Lani ini sedang berjalan-jalan. Nah, kemudian Lani ini berkata, kata Lani, Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Nah, jadi Dayu akan bercerita ya tentang kebaikan hati seorang petani. Judulnya ini adalah Petani yang Baik Hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabut rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kemarin yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka itu pun berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, sekarang kita memiliki tugas nih. Tugasnya, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Nah, jadi nanti kamu menggambar ya di rumahnya ya tentang kisah petani yang baik hati. Nah, misalkan kakak di sini mencoba menggambar ya. Nah, seperti ini. Kita gambar petaninya terlebih dahulu ya. Nah, ini petaninya sedang tersenyum ya, petaninya baik hati. Nah, kemudian kita gambar burung pipitnya. Nah, burung pipitnya sedang sakit ya. Nah, di bawah. Nah, kata petani, aduh, kasihan sekali burung ini. Nah, itu ya gambar yang pertama ya. Nah, nanti untuk gambar-gambar yang selanjutnya, silahkan kamu kerjakan di rumah masing-masing ya. Nah, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Nah, menurut kamu apa ya pesannya ya? Atau apa hikmahnya dari kisah dongeng ini? Nah, kalau menurut kakak, pesannya itu adalah kita harus membantu kepada sesama yang membutuhkan. Karena suatu saat kita pun akan memerlukan bantuan orang lain. Nah, jadi kalau menurut kakak, kita itu harus saling membantu kepada sesama. Karena sebagai seorang manusia, kita pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Nah, saat kita membutuhkan, maka orang lain itu akan membantu kita. Kalau kita memang suka membantu orang lain.
Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk yang selanjutnya kamu kerjakan ya. Nah, sekarang kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Nah, kenapa kita harus berbuat baik kepada tanaman ya? Nah, misalkan kalau menurut kakak ya, yang pertama yaitu karena tanaman bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi kalau menurut kakak tanaman itu bermanfaat bagi manusia ya. Bisa kita konsumsi atau kita makan, kemudian batangnya bisa menjadi rumah ya. Kemudian daun-daunnya itu menghasilkan udara yang bersih ya. Jadi banyak sekali manfaatnya bagi kita. Karena itu kita harus berbuat baik kepada tanaman. Nah, kemudian kamu tulis kembali ya alasan-alasan yang lainnya kenapa kita harus berbuat baik kepada tanaman ya. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.